paranormal begitu, bagaimana kita nggaknya ini? Tadi kan saya matur, begitu jauhlah ilmu dulu untuk bisa menyentuh bumi, sehingga mungkin kalau ada piantun sepuh yang betul-betul belajar mituhu walaupun ia tidak mengerti, akan diturunnya, akan disuuni rogo, ada yang begitu, tapi 1001. Umumnya justru beliau-beliau yang lugu, yang tidak macam-macam, yang nggak ngedol ilmu, yang nggak sok rumongso dadi ibu gitu loh. Jadi beliau sendiri itu kalau bisa masuk ke Ragalinuwe dengan orang piantun yang lugu, jujur, dan tidak punya tendensi, saya pikir kalau mereka sudah punya tendensi, beliau yang sampai ke selatan sebagai simbol kemakmuran pinayungan kan ibu yang paling tinggi. Dan dalam Kartosastra Sepuh itu diberi asma yang Juta Ratu Samudra Kidul Dewi Litu Hayu Drowino Kusumaning Astuti. Loh, ada kata Kusumaning Astuti, Drowino loh. Nah, atau dalam ilmu digambarkan Ibu Laksmi. Atau Dewi Sri. Iya. Kan nama-nama dulu disebut Sri Maharani. Karena Ibu Ratu Sima kan Ibu Dewi Sri Maharani Mahesa Suramardini loh, makam-makam itu. Putih Putih Satya Putih Iswara. Satya Putih Iswara. Paling nggak saya sudah ada gambaran tentang mitos itu. Kemudian saya teringat waktu saya dulu kelas 3 SD, itu bapak saya sakit. Waktu itu sakit beberapa hari di rumah sakit. Di hari terakhir itu justru mau makan lahap. Saya kira sembuh, tapi ternyata justru malah meninggal. Itu kalau bahasanya apa ya, terminal lucidity. Jadi kenapa ya kok orang kalau mau meninggal justru malah kelihatan seperti ya mau sehat gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa nggak sih sebenarnya kita yang masih hidup itu kalau misalnya punya cita-cita, aku kok pengen ya ketemu sama leluhurku, bapakku yang sudah kapundhut, sudah meninggal, tolong dibimbing. Gini, makanya ada satu simbol penghormatan pada saat hari kelahiran bapak itu ya, itu kan mungkin bapak sudah kapundhut dalam arti kundur ke alam paswitan, tempat di mana ia selalu menekung agar anak putunya bisa hidup dalam gelarnya dunia ini, terbawa oleh kondisi yang baik gitu ya. Itu selantiasa memberikan sesuatu yang pernah disukai bapak, kopi pahit gitu kan, terus kemudian ada air putih, kemudian ada kembang telon dan sebagainya, garam itu. Terus ada satu kesenangannya bapak, jajan pasar. Ya, kalau remen, karena sang jiwa itu tadi pertanyaan belum selesai sebenarnya. Jiwa itu tidak akan pernah bisa mati. Iya, betul. Karena sang jiwa itu akan menjadi ilmu pengetahuan yang babar hidup. Dan ilmu pengetahuan itu akan mengeluarkan teori. Makanya teori itu akan tumbang dengan teori yang berikutnya. Ya kan masuk akal? Iya. Sehingga jiwa yang tidak akan pernah hidup terbawa oleh tadi melalui datu atau rogo jiwanya bapak yang ada, yang kundur itu adalah sukmonya ke alam paswitan, ilmu sejatinya yang di sana terus manapung, tidak tidur. Tuhan aja katanya tidak tidur menjaga umatnya, akhirnya mlebu surga nek karek dicetak ning ngono lha masuk akal to. Ya gergete meno kan orang sekarang kan gini. Nah di alam paswitan lah jiwanya terus berada bagi putra putrinya yang masih mituhu kepada bapaknya gitu, sehingga akan menamakan, akan membangun perasaannya untuk rasa karsone ku kok bapak itu orangnya primpen, disiplin, kok nurun neng anake yo padahal sifatnya mungan. Tadi biar bisa hadir diberi sesuatu yang
disukai di kala dia hidup. Oh, wow. Jadi makanya ada yang mau sedo kok nyuwun iki lahap ngentekne rasa ning jiwa rikala urip tau ngrasakne penak. Lho hidup tuh susah lho. Ngopeni anak bojo ya toh. Wis Gusti urip pun susah monggo kok temu mriko bar kok dendeni mawon kula niki. Wis ngomong anak ngomong putu lahir Yesus apa namanya ubet arep mati ya nyandang loro kan gitu. Dan Gusti mbok pun dengan kula mbok usah diurip ditendeni lah gitu. Asane bahasa dialog. Nah, untuk itu maka seorang bapak atau ibu atau nenek yang berikan kesan minta sesuatu yang terakhir ketika itu berikan. Agar dia bisa kembali hadir jiwanya di tengah-tengah kita. Tuh. Terus tadi berikutnya apa Mas? Kalau pengen ketemu tadi udah ya. Oh ya. Kalau pengen ketemu ya tadi sesuatu makman yang disukai dihadirkan, disambat. Kekuatan batin kita itu disambat. Bisa ya guys sebenarnya ya. Bisa. Nanti bentuknya bisa mimpi. Oh iya. Karena orang jangan menyepelekan bahwa sebenarnya mimpi itu sesuatu yang diambang bawah sadar itu mati sakjroning urip. Lek kita ndak mengerti tentang rasa tali rasa sejati ning rasa kang babar ilmu dharma bakti dengan hidup sesuai dengan kersane Gusti terus kemudian kita mati ra tau roh mengalami mimpi kowe ra roh to le ya toh anakmu pira utangmu pira ngoro genggar denggur gitu. Nah, orang kalau mau meninggal seandainya kita itu pengen tahu tentang ilmu meninggal ngilmune wong mimpi aja lo belum ketemu. Mimpi mati sakjroning urip. Lah iya toh. Masuk akal. Orang tidur tuh mati sakjroning urip. Rogo berhenti. Kesadaran kita berhenti, hidup loh yang gerak, sang hidup. Kalau urip sakjroning pati, bentuknya apa? Ya? Nah, urip sakjroning pati ya pada saat kita hidup itu sebenarnya ndak mateni, mengendalikan diri. Lek mateni babakan wong songo ya wong mati kabeh. Itu kan bahasa filosofis gitu maksudnya. Ini saya punya pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dulu itu? Saya itu pernah mati. Saya itu pernah mati. Ketika itu saya sudah di pacu jantung. Dek, semuanya sudah nangis. Saya bisa melihat bagian diri saya sendiri. Dan di atas saya, yang saya lihat itu hanya pendar putih sekali. Putih sekali. Jadi cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya yang sangat menyilaukan. Dan saya melihat saya di situ. Yang terbersit dalam pikiran saya saat itu bukan harta saya, bukan anak saya, bukan suami saya, bukan apa-apa, cuman dharmaku, dosaku. Nah, itu yang terjadi. Pasti saya pengen nebus. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan sinar putih itu? Apakah itu pancar atau apakah itu cakra mahkota? Apakah itu malaikat apa ya? Kalau di spiritual modern itu ada guardian angel, ada 3 malaikat, malaikat tertinggi, malaikat pendamping, sama malaikat apa ya? Yang ada pendamping hijau dan putih. Nah, itu kira-kira gimana? Apa proses yang saya alami? Ya, dalam pernah mengalami, jadi ya makanya saya bisa cerita karena proses religius pengetahuan spiritual itu berbeda-beda. Kita bisa membabarkan pengalaman itu pada saat kita akan menyadari sebuah perjalanan yang harus terbentuk terjadi peristiwa itu. Kalau tadi sudah diaturkan oleh Kang Mas tentang kehidupan di masa lalu kan gitu. Kalau manusia itu hidup sudah ditakdirkan dan di dalam takdir ada tulisannya, tentu kita yakin bahwa kita itu pernah dilahirkan dulu, sehingga lahir membawa takdir, membawa tulisan.
Kalau hidup itu adil, kira-kira semua sama dianggap adil, ya semua lahir ceprot ya kayak binatang, nggak butuh apa-apa, gembelundung melayu karepe dhewe. Tapi kita ditempatkan ke dalam suatu bentuk kehidupan yang berbeda-beda karena berdasarkan catatannya. Kalau justru adilnya di situ, menurut saya adilnya di situ. Kenapa? Karena dikala kita melakukan membuat perjalanan yang disebut dosa tadi, sehingga kita harus menebusnya, dilahirkan kembali ke dunia, itu sangat real. Kalau kira-kira dosa itu bisa dibeli, gitu ya, orang kaya bisa beli semua, habis perkara kan gitu. Adilnya di mana Tuhan, kan gitu kan ya. Jadi kehidupan masa lalu yang memberikan satu perjalanan sampai di titik dengan mengalami peristiwa spiritual yang seperti itu, ada satu getaran kekuatan rogo dan jiwa. Karena di alam sekarang ini kan alam yang membawa sifat materialis yang sangat tinggi, sehingga kekuatan spiritual akan melemah. Padahal yang kita dilahirkan di dunia ini kan lebih berat untuk menghadapi realita kehidupan yang selalu dengan hidup materialisan, sehingga membawa kekuatan batin itu akan lemah. Sehingga Anda pernah mengalami satu proses yang tekanan yang sangat tinggi, sehingga digambarkan sinar Tuhan yang mestinya itu redup, indah, sejuk, kan gitu. Kalau dalam, saya nggak bisa menyalahkan, nggak bisa menilai, cuma biasanya kalau sinar Tuhan yang dicapai itu yang pernah saya alami itu seperti sejuk di pagi hari yang indah itu. Nah, kalau memang ada energi yang sangat tinggi yang berupa cahaya yang menyilaukan, itu mungkin ada dalam perjalanan dharma. Dikala itu Anda harus menjadi satu bentuk tugas suci untuk ikut membabar kembali. Artinya membabar kembali perjalanan hidup ini untuk tidak hanya disampaikan ke dalam kehidupan keluarga saja, karena kalau sudah sampai ke ilmu tinggi yang pernah melakukan itu, wis ora ana gunane ora ana bedane bojo karo wong liya, ora gunane bojo karo anak karo wong liya. Bukan berarti ora ana bedane dalam arti ngomong keseimbangannya, ngomong batinnya rasa itu. Jadi secara keadilan nggak ana bedane antara anak sama wong liya. Wis kabeh padha dadi makhluk bukti, kecuali memang anak ditumitahkan untuk menjadi anak kita. Itu ada satu misteri yang harus kita bimbing, kita besarkan sejak lahir gitu ya. Jadi alam pengetahuan alam panjenengan yang seperti itu, kalau dalam dulu pernah melakukan itu sejuk enak, tapi saya lihat rogo saya ngaten kok, loh kok kelingan anak saya. Gusti Darmo kula dereng mantun. Darmo itu ya ilmu, kok saya suka ilmu dari dulu gitu. Akhirnya yang saya tak jeloki kok saya bangkit gitu, gak ada orang waktu itu. Saya prosesnya masuk lagi itu saya tidak sadar. Saya tahu itu saya sudah digeledek dan posisi anak saya sama rewang saya itu saya kayak sayup-sayup, terus dengar suara lagi, akhirnya saya bangun. Ya, secara metodologi, tadi saya sampaikan bahwa urip sakjroning pati kan padha karo ngimpi. Metode sekarang pada saat orang mau dibawa ke rumah sakit kemudian diberi obat bius gitu ya, itu pengalamannya hampir sama. Ada yang total tuh katanya sudah nggak terasa gitu. Ini tidak melihat cahaya juga ya? Iya. Saya benar-benar melihat cahaya. Loh, aku mati, saya sampai gitu. Iya. Nah itu kesadaran. Nah, aku mati loh. Aku kok jadi yang saya takutkan tuh bukan aduh ambil dunyoku, anakku, bojoku. Waktu itu memang terjadi sebuah peristiwa. Ya, rata-rata penuh tekanan. Iya. Tapi yang ada itu justru kesadaran, bukan kok kepemilikan kita di dunia, bukan, tapi lebih ke ego saya. Ya. Gimana sih saya tuh menghadap itu loh Gusti, menghadap kembali ke jiwa saya yang
yang di atas gitu. Karena saya sering sekali sekarang itu di saat saya merasa ada ketidakseimbangan, saya itu selalu merindukan, aku pengen pulang, saya pengen kembali, karena saya merasa saya nggak bisa, Gusti, saya tidak mampu mengemban tugas ini, saya pengen pulang. Tapi seolah-olah ketika saya sudah di titik drop nol, nol, selalu saja ada pertolongan, selalu saja ada baik. Dan saya selalu karena tempat saya di utara, saya senang sekali bermeditasi, atau saya sekedar memandang bisa utari yang luar biasa dengan pikirannya di sana. Simbol pemomong memang ya, itulah pengalaman spiritual. Makanya dalam kehidupan di dunia ini kan berat. Ya tadi saya matur bahwa urip iku abot gitu ya, apalagi dunia sekarang. Kalau dunia dulu barangkali tidak punya kemauan yang lebih, sehingga dengan pertanian dan perikanan aja mungkin mereka sudah merasa adem, tentrem, ayem gitu kan. Dan sekarang kehidupan itu sudah mulai bergerak ke kebutuhan tidak lagi sekunder, tapi juga kebutuhan mewah sekarang menjadi sekunder. Nah, kehidupan ini harus ada keseimbangan sebenarnya. Memang berat mengucapkan kalimat ini, mungkin barangkali yang cerita sendiri dalam proses yang sama gitu ya. Tapi harus mencapai keseimbangan.